kami yang sudah 10 tahun kena gagal ginjal. Dia 3 kali seminggu cuci darah gagal ginjal. Udah kayak laundry aja cuci darah ini. Ya. Nah, dia juga mendedikasikan dirinya menjadi sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. KPCDI ini yang tadinya hanya gerakan pasien pasif, menunggu takdir mati atau diobati oleh negara, menjadi gerakan advokasi untuk menuntut hak-hak pasien kepada negara atau yang melayani kesehatan seperti rumah sakit dan lain-lain. Petrus di tengah situasinya atau kondisinya yang rapuh, tapi semangatnya tidak pernah luntur kira-kira untuk memperjuangkan kemanusiaan. Dan saya serahkan pada kawan Petrus ya untuk sedikit menjelaskan apa substansi kita hari ini untuk membuat jumpa pers. Oh, nggak usah. Katanya nggak usah pakai mic karena suara Petrus di perutnya ada toa katanya. Jadi sejak lahir sudah ada toa di perutnya, jadi suara dia akan menggelegar katanya. Kalau pakai mic khawatir pecah ruangannya. Oke. Mas, pakai aja. Oh, pakai aja. Oh, biar direkam Petrus. Oh, sudah dipakai. Nggak kenapa ya? Karena suara Petrus udah seperti pakai toa. Meja aja. Oh. Kalau di bawah. Meja atau meja aja. Selamat siang semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada awak media yang sudah datang memenuhi undangan Forum Rakyat Demokratik untuk keadilan korban penghilangan paksa. "27 tahun yang lalu, tepatnya 5 hari, Budiman Sujatmiko, Ketua Umum, dan saya Sekjen, di ruang ini yang waktu itu bernama Ruang Adam Malik, mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik, mendeklarasikan sebuah partai saat kekuasaan Soeharto berdiri kokoh, dan mendirikan partai politik saat itu adalah tindakan pidana dan mempunyai konsekuensi mendapat ganjaran hukuman. Saat itu kami, Budiman Sujatmiko, dan saya dan beberapa pengurus pusat mengeluarkan manifesto. Budiman berteriak dengan lantang, "Mari kibarkan panji-panji kedaulatan rakyat." Manifesto politik kami menyimpulkan bahwa 1. Tidak ada demokrasi di Indonesia saat itu. 2. 30 tahun lebih kekuasaan Soeharto, negara telah menghambat partisipasi politik rakyat. Hak-hak partisipasi politik rakyat dikekang dan dipasung oleh 5 paket undang-undang politik dan 2 fungsi ABRI. Kekuasaan Orde Baru didirikan oleh tumpukan bangkai, mayat, darah, dan air mata rakyatnya sendiri, dan menyatakan PRD akan melakukan perlawanan dengan metode baru, menyatakan dirinya partai politik, dan di garis depan akan melawan kediktatoran Orde Baru. Itu yang dikatakan Budiman secara lantang di tempat ini 27 lebih 5 hari
27 tahun lebih 5 hari. Dan tepat hari ini 27 Juli saya bersama Budiman dan anggota Partai Rakyat Demokratik beserta ormas-ormasnya melihat dengan mata kepala sendiri sebuah partai politik bernama PDI mengalami peristiwa yang memilukan. Kantor di Jalan Diponegoro tak jauh dari sini. Kami datang pukul 7, masih melihat tersisa kantor itu terbakar. Asap masih mengepul. Dan terjadilah proses mimbar bebas dari kecil. Bagi mereka yang selamat mengatakan bahwa bukan hanya Suryadi, bukan hanya Putu Hutapea, tetapi mereka adalah aparat yang menyamar pakaian sipil, yang menyerbu kantor kami. Kawan kami meninggal, kawan kami terluka, mereka masuk meringsek dan melakukan tindakan kekerasan. Itu 27 tahun yang lalu. Budiman, saya, dan lain-lain menyaksikan betapa rejim ini penuh darah menggunakan pendekatan kekerasan dengan aparatus militernya. Tak lama kemudian saya bersama Budiman dan lain-lain dinyatakan sebagai kambing hitam atas peristiwa kerusuhan 27 Juli. Peristiwa pasca perebutan yang akhirnya membuat rakyat marah. Mereka membakar gedung-gedung di sekitar Matraman, di sekitar Simkolorus, di sekitar RSCM. Kami yang dituduh menjadi kambing hitam. Dan beberapa saat kemudian kami dinyatakan sebagai partai terlarang. Kami dicap sebagai partai penjelmaan komunis. Budiman dinyatakan sebagai cucunya kader komunis. Histeria itu diciptakan oleh rejim sehingga banyak rakyat yang mengutuk kami, sehingga ada legitimasi pemerintah memukul PRD yang sama halnya memukul gerakan pro demokrasi yang saat itu sudah mulai bersemi, bangkit dan melawan secara terbuka kepada pemerintahan Soeharto. Kami diburu dan akhirnya kami ditangkap di rumah kakak Romo Sandiaga. Kami lalu diadili dengan dakwaan undang-undang subversif. Kami dinyatakan merongrong kekuasaan negara. Kami dinyatakan ingin menggulingkan pemerintahan sah. Kami dinyatakan ingin mengganti ideologi Pancasila. Kami diadili, dijatuhi hukuman, dan dikurung di dalam penjara. Saya bersama Budiman Sujatmiko merasakan sendiri dinginnya sel penjara. Budiman tahu itu. Ketika panas, kami merasakan kegerahan. Kami juga setiap malam dikerubuti nyamuk karena tidak boleh menggunakan alat-alat semprot, autan dan sebagainya karena itu bisa dianggap untuk disalahgunakan. Jadi penjara telah dilalui Budiman dan Budiman pasti masih ingat. Budiman juga ingat, dia sedih, menangis, geram ketika teman-temannya yang menyatakan diri bergerak di bawah tanah
menyatakan sebagai organisasi yang tetap melawan, yang tetap diburu oleh aparat dan melakukan perlawanan di bawah tanah, satu persatu diculik, menangis bersama di dalam sel. Kami sedih bersama di dalam sel. Kami geram bersama. Kenapa mereka begitu kejam? Budiman melakukan itu di penjara, menghadapi situasi-situasi mencekam. Dan ketika Soeharto jatuh, kekuasaan Orde Baru berganti kepada pemerintahan Habibie, kami tetap masih di penjara. Ketika kami keluar, sudah dalam era pemerintahan Gus Dur, dan kami menyaksikan empat di antara kawan kami belum dibalikin, belum dikembalikan, belum diketahui nasibnya. Bahkan sampai hari ini secara keseluruhan menurut IKOHI ada 13 yang lainnya belum dikembalikan. Menurut kesaksian mereka, selama ada dalam penyekapan, ada Herman Hendrawan, ada Suyat, ada Bimo Petrus Anugrah. Tentang Tukul baru kami nyatakan tahun 2000 dia dinyatakan hilang dan menjadi bagian dari kami yang diculik. Sampai hari ini mereka belum diketemukan. Kawan-kawan ini tetap berjuang, tetap mengusahakan, tetap menginginkan bahwa kasus penculikan tidak dikubur, tetap harus diungkap, tetap harus 4 kawan kami ditemukan. Keluarga mereka menanti dengan kesedihan, dengan air mata. Itu yang harus diingat oleh kawan kami Budiman. Tetapi beberapa hari yang lalu menjelang 27 Juli, Budiman bertemu dengan Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira. Di situ ada SBY, di situ ada Fauzi Rossi ya, apa? Beberapa jenderal ya, termasuk Wiranto. Subagio HS. Dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan penculikan dan dipecat dari anggota ABRI. Dan dan Prabowo saat itu pergi meninggalkan tanah air di tengah situasi transisi reformasi, pergi ke Yordania. Budiman justru mendatangi. Budiman adalah simbol dari aktivis perlawanan Orde Baru yang menjatuhkan kediktatoran Soeharto. Dia katakan saat itu ingin mengenang masa lalu bersama Prabowo dengan manis, tidak mau terus-menerus berhutang dengan masa lalu. Kita berhutang kepada masa depan, bukan berhutang pada masa lalu. Kami yang dikecewakan ini mengatakan dengan lantang bahwa kami berhutang kepada masa lalu.
Kami punya utang mengungkap masa lalu yang kelam, termasuk kasus penculikan, dan kami berutang kepada masa depan Indonesia yang beradab, yang menghargai HAM, yang menghargai kemanusiaan. Budiman katakan juga di beberapa media ingin mewakafkan diri untuk persatuan kaum nasionalis. Prabowo adalah tokoh yang mampu menyatukan kaum nasionalis. Kami ingin mengatakan kepada Budiman dalam forum ini, kami juga ingin mewakafkan diri. Kami ingin mewakafkan diri tetap berjuang untuk mengungkap kasus penculikan yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo. Kami bertanya, persatuan nasionalis seperti apa? Persatuan nasionalis palsu. Kalau persatuan itu tidak mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM, bahkan merangkul pelaku-pelaku pelanggaran HAM. Macam apa persatuan nasionalis mau ditegakkan dan dibangun? Budiman juga mengatakan tidak perlu lagi mengganduli Prabowo. Masa lalu adalah masa lalu. Kita berutang kepada masa depan. Artinya bukan hanya saja kita yang menolak dan kecewa, seluruh korban-korban pelanggaran HAM masuk ke WA aku dan menyatakan menangis. Kenapa Budiman mengatakan itu? Keluarga korban penculikan mengatakan, kenapa Budiman menyatakan bahwa kita tidak perlu lagi mempersoalkan kasus penculikan, tidak mempersoalkan lagi pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Bagi kami itu sangat menyedihkan, bagi kami itu sangat mengecewakan, dan kami hari ini ingin mengembalikan marwah aktivis, di mana sekarang aktivis tidak ada bedanya dengan politisasi, dengan politisi, bisa menghalalkan segala cara, termasuk meniadakan persoalan-persoalan masa lalu. Kami ingin mengembalikan martabat aktivis, bahwa aktivis masih punya moral, masih punya kepedulian, masih punya hati nurani, masih tidak ingin menghalalkan segala cara, dan yang terpenting kita akan menolak politik impunitas. Tolak politik impunitas. Sekali lagi dengan lantang, tolak politik impunitas. Terima kasih. Maaf saya menyampaikan dengan perasaan. Saya tidak bisa mengekang perasaan beberapa hari ini yang harus saya ekspresikan di tempat ini. Hidup rakyat! Oke, terima kasih Pak Sekjen Seumur Hidup Petrus Hari Haryanto.
inilah cara Petrus mengekspresikan emosi dia terhadap politik yang